harus mengenakan pakaian adat khususnya di Raika Jaya. Mohon penjelasannya Romo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus Mbak Dila. Dalam konsep agama Buddha itu Sang Buddha sebenarnya selalu memberikan contoh dan suri teladan bagi kita. Di era kehidupan Buddha Gautama banyak pertapa yang tidak mengenakan busana, jadi telanjang. Ada hanya menggunakan selembar kain di batas pinggang ke bawah, ada yang telanjang bulat, dan yang lainnya. Jadi setelah Pangeran Siddhartha Gautama meninggalkan kehidupan keduniawian, setelah itu menjadi pertapa Gautama, menyiksa diri di bawah pohon di hutan Uruvela. Setelah mencapai tingkat kesucian sama Sang Buddha, beliau menggunakan 3 lembar kain, yaitu jubah bawah, jubah atas, dan jiwara, sesuai dengan pola sawah Magadha. Nah, di sini ingin saya kasih contoh. Banyak perkembangan agama Buddha yang ada di perkotaan itu sudah meninggalkan etika dan estetika waktu melakukan puja. Kenapa demikian? Di perkotaan dengan mata kepala sendiri kita melihat umat yang melakukan puja mengenakan celana pendek, mengenakan kaos, mengenakan lekton, mengenakan kebaya dan baju tidur. Apakah ini melanggar aturan atau winai? Oh tidak, tidak. Jadi kembali ke konsep agama Buddha. Yang saya maksud konsep agama Buddha yang bercorak budaya Nusantara, khususnya komunitas Buddha Jawi. Di sini ada 3 ajaran, yaitu Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Ingat apa aja? Wirogo, Wiromo, terus Wiroso. Jadi dalam konsep orang Jawa, ajine rogo itu saka busana. Bagaimana hebatnya leluhur kita memberikan ajaran. Saat kita menghadap di kepala desa, di kecamatan atau di kabupaten, seyogyanya kita mengenakan pakaian yang sopan, bertutur bahasa yang sopan, dan bersikap yang sopan. Ini baru menghadap kepala desa, camat, dan bupati. Di saat kita melakukan puja, yang kita hadapi itu siapa? Sang Yang Adi Buddha, Batara Yang Buddha, para bodhisatwa dan para dharma pala. Apakah pantas kalian mengenakan busana seperti itu? Pantas tidak? Tidak. Terus setelah itu tidak pantas, apa kita harus menjustis orang yang di perkotaan jangan pakai pakaian seperti itu? Tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan, apa yang perlu Anda lakukan, jangan apa yang mereka lakukan. Nah, tujuan saya mengenakan busana adat, satu, ingin melestarikan akar rumput budaya peninggalan leluhur bangsa yang adiluhur. Untuk saat sekarang, fenomena di tengah masyarakat bisa kita lihat, khususnya remaja putri dan ibu-ibu tidak pernah lagi mengenakan kebaya. Mungkin dekade 20 tahun yang lalu kita masih banyak melihat bila mana ada kondangan, ada pesta, ibu-ibu selalu mengenakan kebaya, mengenakan sanggul. Itu terlihat edipeni, terlihat indah. Untuk saat sekarang, yang remaja putri, yang ibu-ibu, kita jujur terenyuh. Kalau bukan kita lagi, siapa yang pengen mempertahankan akar rumput budaya yang diwariskan oleh leluhur? Apakah kita harus ikut-ikutan bergaya ke Arab-Araban, ke Barat-Baratan, ke Timur Tengahan?
Perlu diingat, itu bukan budaya kita. Seperti pesan Bung Karno, bila mana Anda jadi seorang Muslim, jangan seperti orang Arab. Bila mana Anda menjadi orang Kristen atau Katolik, jangan jadi orang Yahudi. Begitupun bila mana Anda sebagai seorang Buddhism atau Hindu, jangan menjadi orang India. Banggalah dengan akar budaya bangsa yang adiluhung. Kita serap ajaran Buddha Dharmanya, bukan adat istiadat dan budaya dari negeri India atau Cina atau Thailand atau ke Tibet. Nah, mungkin kalian pun karena di sini sebagai pelopor, pencetus gagasan busana Jawa, itu pasti banyak kemis di tengah masyarakat. Maksud saya, bagi kalian yang sudah berdaulat, yang sudah terhubung dengan leluhurnya, tetaplah bangga menjadi bagian dari generasi penerus pelestari budaya bangsa. Mungkin untuk mbak-mbaknya ini selalu bertanya, kenapa busananya kok seperti orang Bali? Saya pernah mendengar sendiri. Jadi perlu digarisbawahi untuk mbak-mbak dari Pesamuan Wihara Ika Jaya. Dulu Bali, Lombok, Sunda dan Jawa merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam suatu wadah, yaitu Keprabuan Majapahit atau Wilwatita. Nah, pada saat itu, di saat melakukan upacara Srada, Waisak ataupun Hari Raya Galungan, itu semua pergi ke wihara, ke pura, itu selalu mengenakan kebaya. Ya, jadi yang kalian kenakan ini kebaya kekinian, bukan kebaya era tempo dulu. Masa tempo dulu hanya menggunakan kain, kalau yang remaja putri ke kanan baru ke kiri, ya. Itu pun harus menutupi tumit. Kalau pakaian kalian menutupi badan sopan enggak? Itu menggunakan apa? Centing. Centing pun dari kanan ke kiri, ya. Terus menggunakan kemben atau dodot, kamen. Kenapa? Karena seorang wanita itu memiliki payudara dan itu harus ditutup. Supaya kenapa? Payudara itu tertutup, tidak kena debu, tidak kena kotoran. Permasalahannya itu nanti bila mana Anda menjadi seorang ibu, harus mengeluarkan air susu kepada putra putri yang terkasih agar tidak terkontaminasi oleh kotoran. Hal itu ditutup. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi senteng atau centeng itu sebenarnya untuk mengikat rahim kalian supaya kuat, supaya terlindungi, ya. Nah, untuk saat sekarang disederhanakan hanya selembar kain. Itu diikatkan di pinggang sebagai simbol mengikat rahim kalian supaya aman, biar perutlah kalian setelah bersalin tetap terjaga keindahannya, kerampingannya. Bisa dimengerti? Bisa. Tujuannya itu. Dan diikat ke kiri. Kalau untuk Buddhis saya anjurkan untuk berwarna kuning, yaitu bila mana Anda seorang upasika itu mengikat kuat-kuat sila, yaitu Pancasila yang telah diberikan oleh Biku Sangga. Kuning sebagai simbol kebijaksanaan. Semoga kalian mampu melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Jadi kalian mau menggunakan kebaya model apapun kami persilahkan. Penting baik, bersih, rapi, dan sopan. Jadi jangan nanti ke wihara harus pakai celana jeans yang ketat, yang bermerek, yang mahal, sehingganya tujuan kita melakukan puja diganti dengan budaya
tren, pamer-pameran. Pakaian saya yang paling bagus, pakaian saya yang paling mahal, pakaian saya yang paling bermerek. Dengan kalian semua mengenakan kebaya, tidak ada batas untuk merek. Untuk pria, ini saya dengar sendiri, mungkin mewakili Mbak Dila, saya pun sempat dengar bahwasanya untuk pria Jawa itu kan menggunakan apa, tutup kepalanya itu blangkon, Romo. Itu kok menggunakan udeng, itu apa tidak identik dengan kebali-balian? Nah, di sini pun saya jelaskan untuk mbaknya. Jadi pakaian di era Majapahit sesuai yang tertulis dalam kitab Negara Kertagama atau Pararaton, bahwasanya pria Jawa tempo dulu itu rambutnya semua panjang. Bila mana pria Jawa akan menghadap priagung atau melakukan puja, dia akan mengikat rambutnya di belakang atau di atas. Dan agar rambutnya itu tidak terlepas, maka menggunakan ikat. Ya, ikat itu maksudnya apa? Nilai filosofinya yaitu ngikat pikiran agar tidak liar, agar tidak brutal. Karena ini saatnya melakukan puja. Nah, ikat atau udeng ini dikenakan oleh pria di era Keprabuan Wilwatikta atau Majapahit. Nah, setelah Keprabuan Majapahit runtuh ini banyak fenomena yang terjadi, khususnya diawali pada abad 16 yang diprakarsai oleh Sultan Agung Anyokro Kusumo, yaitu tahun baru Saka itu dirubah menjadi tahun baru Suro. Ya, busana pria Jawa yang tadinya udeng atau iket itu dirubah menjadi blangkon, ya. Termasuk kebaya yang tempo dulu pun dimodifikasi menjadi zaman kekinian. Itu terjadi pada tahun 1633 Masehi, bertepatan dengan tahun Saka 1555 dan tahun 1043 Hijriah. Itu sebenarnya upaya revolusioner untuk melakukan islamisasi di Pulau Jawa. Nah, sehingganya para leluhur kita yang masih menjunjung eksistensi siwa Buddha mempertahankan ajaran ini nyampe dibawa ke Gunung Lawu, ke Bromo, ke Tengger, ke Bali dan Lombok. Astungkara, budaya ini akhirnya dilestarikan oleh saudara kita, yaitu suku Tengger, komunitas Bali dan Lombok. Jadi di sini dalam Serat Jayabaya ada bahasa mengko wono kebo sing bakal mulih nang kandange. Yang dimaksud apa? Sang penjaga budaya Wilwatikta atau Majapahit itu saudara kita yang di Tengger, Lawu, Bali dan Lombok. Jadi bagi umat Buddha khususnya mau mengenakan busana Jawa era Wilwatikta, silahkan. Bila mana tertariknya dengan blangkon surjan era Mataram atau Jawa Baru, kami persilahkan. Ini tidak patut untuk diperdebatkan. Yang lebih patut untuk kalian lakukan, bagaimana kita menciptakan, berusaha melestarikan akar rumput budaya, busana, bahasa leluhur kita. Intinya, setiap melakukan puja berupaya untuk pakaian bersih, rapi dan sopan. Jangan bicara yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Di wihara tujuannya satu, pengen belajar mempraktekkan Buddha Dharma dengan sila yang bagus, dengan meditasi yang bagus. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Sabesata Bawantu Sukitata.
Semoga semua makhluk itu berbahagia.